Oke, selamat datang kembali di sesi selanjutnya, yaitu pada sesi ini saya akan menerangkan dengan judul Mikroekonomika Energi dan Daya Listrik. Nah, ini di mana pada judul ini klasifikasi sumber daya energi, ada ekonomika dari teori terutama mikro, kuantitatif, dengan ekonomika sumber daya alam, serta energi. Dalam kriteria pemakaian ada terbarukan, ada tidak terbarukan, di mana dibagi di mana adanya primer dan juga sekunder. Terus juga kalau energi, di mana ada energi baru, serta energi non komersial, serta energi komersial. Nah, di mana dilihat dari kriteria pemakaian serta kriteria komersialisasinya. Terus pada ekonomika harga energi ini, pada umumnya harga energi ditentukan oleh sistem mekanisme pasar, namun pada beberapa negara karena berbagai alasan, maka penetapan harga energi ditentukan oleh pemerintah. Yang berbeda dengan harga yang ditentukan menurut mekanisme pasar. Dua hal yang perlu diperhatikan adalah aspek polusi dan eksternalitas yang bisa menyangkut sisi produksi dan konsumsi, serta aspek tidak terbarukan beberapa jenis sumber daya energi. Pada nugrah sumber daya alam, ketersediaan bervariasi menurut jenis, lokasi, dan waktu, serta ketersediaannya relatif terbatas dibanding kebutuhan manusia itu sendiri. Klasifikasi sumber daya energi di mana adanya komersialisasi, ketersediaan, serta pemakaian, di mana pada komersialisasi itu ada komoditi komersial, ketersediaan dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, serta pemakaian yaitu energi primer dan juga sekunder. Aspek mikro di lingkungan energi, adanya penentuan harga yang efisien, nilai netback dan premi pengurasan, serta kebijakan dan campur tangan pemerintah, dampak buruk lingkungan hidup. Dari aspek mikro dan lingkungan energi, lanjut pada biaya dan penawaran pada ekonomika energi, memutuskan analisisnya pada penentuan harga. Berbagai jenis energi menurut mekanisme sistem harga pasar yang akan memberikan harga optimum. Yang selanjutnya akan menghasilkan alokasi sumber daya secara efisien. Di mana P adalah harga dan C adalah biaya produksi rata-rata untuk komoditi energi, maka dibuat penyesuaian perhitungan biaya. Pertama adalah untuk komoditi energi tidak terbarukan, untuk itu perlu dibebankan biaya atau premi pengurasannya. Pada penentuan harga komoditi energi, adanya permintaan serta penawaran, lanjut ke keseimbangan pasar, masuk ke nilai penggunaan alternatif dan nilai netback-nya. Pada penawaran adanya biaya marginal, jangka panjang, biaya inkremental rata-rata, premi pengurasan, biaya eksternalitas, biaya marginal real, dan masuk ke rentang penetapan harga dasar. Itu menjadikan penentuan harga komoditi energi yang kita bisa lihat sekarang ini. Biaya produksi di mana pengertian faktor produksi dasar yaitu tenaga kerja dan kapital terkait dengan konsep biaya, dan keduanya bisa merupakan komponen tetap. Biaya variabel yang berasal dari faktor produksi tetap dalam fungsi produksi dan yang berubah berupa output produksi itu sendiri. Pada biaya dan harga serta efisiensi ekonomi, di mana efisiensi ekonomi bisa mengandung dua pengertian, efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknis berarti bahwa output maksimum telah diproduksi dengan satu set input tertentu. Itu menjadikan tingkat input yang minimum. Sementara efisiensi ekonomi berarti tingkat output maksimum telah diproduksi dengan menggunakan tingkat biaya opportunities tertentu, atau tingkat output tertentu diproduksi dengan biaya opportunities minimum. Terus pada permintaan dan nilai netback, di mana mikroekonomi energi memandang penentuan harga dilakukan mekanisme pasar. Terus juga konsumen bersedia membeli dengan harga paling tidak sama dengan atau lebih rendah daripada manfaatnya. Terus juga kesediaan membayar tertinggi
serta kesediaan membayar berbeda besarannya menurut nilai manfaat oleh masing-masing konsumen itu sendiri. Pada pasar kompetitif dan tidak kompetitif, pada pasar daya listrik ini melibatkan 3 kegiatan produktif: pembangkit, transmisi, dan distribusi. Pada daya listrik bersifat monopoli. Pada mekanisme pasar, di mana cara mudah dengan lelang, permintaan daya listrik bisa berubah dengan bergeser sesuai musim dan juga fokus pada pasar tunggal. Biaya produksi dan efisiensi, faktor produksi, tenaga kerja dan kapital, biaya total, harganya yang efisien secara ekonomi, pasar gagal jika harga tidak mencerminkan biaya marginal itu sendiri. Terus juga regulasi dan antitrust, di mana regulasi untuk membatasi pesaing masuk, ada 2 pendekatan regulasi, harga atau tarif, dan penerapan hukum atau antitrust, juga dominasi kebijakan pemerintah. Nah, ini menjadikan pada materi ini di mana mikroekonomika ini dari energi dan daya listrik. Nah, oke, sekian dari saya untuk pemaparan materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.